Halo social people, welcome to Matya Voice. Kali ini gue Akel bersama kelompok penerbang roket dan Mas Eka Anas. Kali ini gue kedatangan kelompok penerbang roket dan Eka Anas dalam perihal album baru mereka. Kali ini gue akan tanya-tanya mereka sedikit. Dan semoga perbincangan kali ini nggak dibanding-bandingin sama discussnya Mas Eka ya. Mungkin pertanyaan pertama sih, kelompok penerbang roket dan Eka Anas. Ini sebenarnya ada apa? Kenapa, atau ada kata-kata yang bisa menjelaskan kenapa kolaborasi ini terjadi sih? Coba jawab dulu deh. Ya. Biar gua tinggal flow gitu. Saya lemparnya kayak lempar sempak ya. Apa ya? Ini basically album kolaborasi ya. Ya. Kolaborasi di mana materi satu album penuh udah disiapin. Ini sebenarnya materi yang udah dikumpulin sama teman-teman KPR dari tahun sekitar 2018-2019, dan karena terhalang pandemi dan satu dan lain hal, dan akhirnya baru bisa dikompil sekarang dan dibantu sama gue untuk isi lirik dan vokalnya gitu kira-kira. Mungkin kalau dari teman-teman KPR? Ya, jadi seperti yang Eka bilang tadi, ini album sebenarnya udah kita bikin 70% lah ya, 75% itu di 2018-19. Terus emang ya tadi banyak hal yang membuat tertunda semuanya. Tapi di saat itu berjalan kayak ada kolaborasi yang gue nyanyi di lagu Brandals. Terus gue jadi lumayan sering ketemu Eka. Terus ternyata Risma pun juga begitu, ada obrol sama Eka. Terus ya muncullah bayangan hayalan itu gitu, kayak seru deh nih gue KPR sama Eka gitu. Gak tau, gue sih ngerasa punya spirit yang sama, spirit yang apa ya, mungkin visi yang sama mungkin yang gue pikirin gitu. Terus ya kenapa nggak lagu-lagu ini, yang lagu-lagu yang 80%, 75% ini dibikin, kenapa nggak kita coba bareng Eka gitu, kayak bakal seru banget nih. Terus kayak ternyata Eka juga apa ya, menyambutnya juga dengan excited gitu, dan makin ya gue sama Nana juga makin excited. Dan ya udah akhirnya happens, albumnya beres, dan gue nggak sabar buat jalan manggungnya dan kedepannya gimana. Ada yang mau tambahin, Vic? Iya, jadi intinya sebetulnya album ini udah kita kerjain dari akhir 2018-2019, udah jadi semua 10 lagu. Cuman entah kenapa pada saat itu kondisinya ya banyak yang bikin berhalangan lah, dan masih banyak pertimbangan gitu kan. Jadi akhirnya kayak kita putuskan, ya udah deh ini kita simpen aja dulu deh gitu, coba sambil jalan lagi. Terus awal tahun kemarin akhirnya si Risma ketemu sama Bang Eka, itu ngobrol-ngobrol. Coba kita bikin satu project collab selagu aja dulu yuk, Fik. Kayaknya cocok nih. Ini maksudnya dari lagu yang 10 lagu yang udah kita rekam dari 2018-19 ya. Coba ketemu Bang Eka, ini wah anjing keren nih gitu. Ya pas karena itu, ya kenapa nggak sekalian satu album aja kita kasih gitu kan. Gue kasih dengar, akhirnya kita kasih dengar ke Bang Eka. Ini sebetulnya sih udah ada nih, Kak. Ya tapi lu denger dulu deh, menurut lu gimana gitu. Terus ternyata dia juga suka banget, anjing ini keren banget, Fik. Ya udah satu album aja deh sekalian deh. Dan ternyata mungkin ya jodohnya album kita yang ini emang sama Bang Eka. Gitu. Berarti imajinasi awalnya sesuai ekspektasi ya keluarnya. Iya, pribadi sih udah. Gue pribadi pernah emang pengen punya rencana kayak gini gitu. Mungkin someday bisa kolaborasi sama siapa gitu, kayak ngerjain mungkin EP. Gue nggak ngebayangin album waktu itu kan, cuma ternyata jadi sealbum penuh gini ya fantastis. Tapi boleh tahu nggak kenapa nggak sekalian sama The Brandals-nya atau kolaborasi antara dua band gitu? Iya sih. Kadang kurang lagu ya. Iya, kan pernah juga KPR sama Brandals tukeran lagu. Tukeran single ya. saling mengcover. Jadi ya udah.
ternyata. Iya. Oke. Ini mau intermezzo dikit nih buat Mas Ray. Ini 3 tahun nih kayak Mas Ray kembali lagi ke permukaan dan mungkin ini yang dicari-cari sama pencarter roket. Mereka pasti bakal pada senang. Sebelumnya juga sempat gue lihat pernah dibantu sama Kevin dari Black Horses. Mungkin ada dua patah kata kepada pencarter roket dan teman-teman pecinta KPR setelah kembalinya Mas Ray ke permukaan kembali. Apa? Halo, saya kembali. Iya lagi. Ya betul, cuman masa gitu doang. Keren dong. Ntar gue nangis lagi. Aduh. Apa ya? Ya pokoknya semoga kita cepat bertemu lagi lah di panggung selanjutnya. Karena gue udah gak sabar, gue udah setahun gak manggung bareng KPR kan. Jadi gue kangen juga dengan kalian semua. Oke. Mungkin dari teman-teman lainnya setelah kedatangan Mas Ray lagi. Pasti happy dong, maksudnya kan karena di KPR kan kita cuma ada bertiga doang kan. Iya. Ada satu anggota yang missing tuh udah pengaruhnya krusial banget gitu. Ya walaupun akhirnya kita mencari additional player sama si Kevin, terus sempat sama Arya gitu. Ya mereka berdua tuh gitaris rock masa depan banget lah. Kevin mainnya jago banget, dia mainnya keren. Si Arya Novanda juga yang bluesman banget orangnya, keren. Maksudnya untuk musiknya KPR tuh udah memenuhi syarat. Cuma ada satu yang miss emang karena kalau di sini kan kita udah topiknya udah bukan masalah tentang teknik skill atau jagonya doi gitu. Ini kan lebih ke soulnya, Chemistry-nya ya. ya chemistry soulnya. Itu yang lumayan agak PR tuh. Sekarang mau ngomongin ambisi nih. Oh, yang single baru tuh ya? Yap. Ini kayak single terbaru terakhir tuh 2020, bener? Ya. Boleh ceritain nggak ambisi itu seperti apa, prosesnya seperti apa, dan mungkin lagu ini ada sangkut pautnya dari sentuhan Mas Eka juga atau? Ya, ambisi lagu yang gue bikin di 2018. Terus ya ini salah satu lagu yang barengan sama si satu album itu. Dan ya ini lagu tentang itu sih, tentang apa ya? Ya di saat itu gue melihat banyak hal yang mungkin ngebikin jadi nggak termotivasi gitu dan melihat teman-teman juga begitu yang kayak pengen bangkit cuman susah gitu. Nah, mungkin ada adiksi atau apa gitu. Jadi kayak itu sih yang menginspirasi. Akhirnya gue bikin lagu yang bertemakan itu gitu. Yeah. Dan emang terasa di vibe lagunya emang semangat positif, energik gitu-gitu. Dan sampai akhirnya ya Eka hadir mengisi lirik, membuat lagunya menurut gue jadi lebih perfect, lebih kayak ya udah puzzle jadi gitu. Dan iya sih menurut gue sih jauh lebih keren sih pas ya Eka masuk dengan liriknya dan ya seperti itu. Lo gimana Kak? Alhamdulillah Mas Cok, saya tersanjung loh. Ya kayak gitulah. Itu lagu pertama banget ya. Lagu pertama banget yang dikasih. Jadi setelah ada pembicaraan untuk collab itu dari Risma udah gitu, ya udah deh Bang, ayo katanya. Dikasih lagu itu. Ketemu gue di studionya Vicky bertigaan. Waktu itu Ray belum ada. Cuma gue dengerin, itu lagu udah jadi tuh beserta chorusnya Cok ya, chorusnya udah ada, liriknya udah ada juga dari Coki, terus melodinya udah ada juga. Ini Kak kayak gini gitu. Oke gitu, cuma yang missing masih belum, yang missing linknya tuh liriknya aja gitu. Terus gue tanya, ini tentang apa nih Cok? Tentang ya pokoknya gue ngeliat teman-teman atau sesama band lah gitu, kalau mau maju ya harus punya ambisi dong gitu, harus punya drive untuk maju. Oke. Terus gue bawa pulang, gue come up dengan chorus, apa namanya bagian apa sih bagian lagu sebelum chorus tuh? Ya Verse ya.
baitnya gue verse diisi, jadilah tuh lagu gitu. Wah anjing keren ya gitu kan. Gak lama baru lah pertanyaan tuh, nih sebelah kita masih ada satu album nih, kata anjing. Dan tahunya jadi. Untungnya jadi gitu. Alhamdulillah responnya bagus lah. Gue nge-highlight ini sih, kayak ada setengah berdiri, kayak seakan-akan pengen ngumpulin niat yang gak kekumpul-kumpul gitu. Mungkin ada lebih dalam lagi tentang lagu Ambisi ini gak? Tentang apanya? Atau mungkin ada unek-unek pribadi kah? Kalau unek-unek pribadi sebetulnya kan Ambisi ini mungkin salah satu lagunya KPR yang paling positif ya. Iya. Apalagi kita kan habis mengalami pandemi apa gitu. Yang gue pikir kenapa bisa positif tuh kan gue suka ngecek komen-komen di YouTube apa. Banyak orang yang kayak curhat yang kayak wah bang gara-gara dengerin Ambisi gue tuh sempat jadi korban PHK, cuman gue nggak jadi patah semangat dengerin lagu lu, thank you bang ya kayak gitu. Itu sih gue lumayan yang kayak wah oke sih gitu. Dan emang kalau didengerin kan Ambisi kan liriknya emang gitu yang kayak apapun yang terjadi kalau lu jatuh ya lu harus bangun lagi gitu. Gak boleh setengah-setengah ya? Iya. Mungkin dari Mas Rik. Ambisi. Liriknya gue belum baca lagi. Iya. Jadi nggak bisa menjelaskan, gue Eka lah yang menjelaskan ya Eka. Iya, pokoknya sevisi pasti. Kalau masalah apa yang lu bilang Cok tadi, banyak temen-temen yang pengen bangun tapi nggak bisa berdiri ya. Mungkin secara tidak sengaja, dan gue mengalami itu juga. Jadi gue jadikan lagu ini semangat buat diri gue sendiri aja lah, buat refleksi aja. Ya nggak mungkirin ya, gue pribadi juga pernah punya momen seperti itu gitu. Dan terlebih di saat itu juga emang kita deh gue bilang kayak di circle gue banyak yang seperti itu, kayak ayolah gitu, ayo dong gitu, bareng-bareng gitu. Kalau bangun kan lu ya at least lu harus buka mata nih gitu, sadar gitu. Seperti itulah. Ada yang mau tambahin? Ambisi berarti ini salah satu single yang ada di album ini ya? Iya. Oke. Gue kebetulan belum dengar juga albumnya. Gue pengen denger Hearing Session ini biar surprise aja. Mungkin boleh spoiler dikit album ini tentang apa, atau ada amarah dari kelompok penerima Roket dan Eka Anas, apa yang pengen disampaikan gitu? Kalau secara musikalitasnya sih beda dari jauh, beda dari Teriakan Bocah, beda dari Hai, beda dari Galaksi Palapa. Di sini kita musiknya lebih berevolusi lagi gitu. Yang gua nggak tahu, mungkin feeling gua kalau ada yang suka mereka jadi makin suka, kalau dia nggak suka langsung kayak enggak, aku jadi kayak gini. Tapi ya tentu terserah mereka. Yang gua dapetin sih secara musiknya ya, gue pikirin seperti musiknya sih ini perkembangan yang beda nih. Ini seperti KPR, kayaknya kita next another level lagi gitu. Kalau musik dan sound secara teknisnya, kalau lirik-lirik kan banyak Bang Eka yang bikin ini. Coba dulu dah. Ada yang bikin musik kayak masalahnya. Oh ya, kalau musik seperti yang Vicky bilang juga tadi, kayak ini banyak hal yang berbeda lah, berbeda dari yang biasa orang-orang dengar di KPR gitu. Dan menurut gue itu serunya sih di album ini, kayak gue juga nggak sabar buat melihat responnya gimana ya. Ya itu sih, kayak gue pribadi gue juga suka dengan hal-hal kayak gitu yang nggak ketebak. Kayak seru aja, seru aja nungguinnya. Kayak kalau emang ternyata gue biasa aja nih album ini, ya nggak masalah sih. Gue kayak yang penting album ini ada, jadi jalan gitu. Terus ya itu sih, nyampur sih musiknya. Iya sama dah sama yang ini, gue juga sama terkejutnya begitu dikasih segelondongan tuh album, anjir beda-beda begini ya, gue bilang gitu. Sebenernya gue udah dapet
colongan, bukan colongan sih, udah bocorin sama Coki tuh secara verbal, tapi waktu kita Coki kan bantuin Brandas waktu lagi launching album. Kayak gimana sih Cok? Emang lagu yang beda sih Kak, beda sekarang. Ya gue dari yang apa dia ngomonginnya kayak wah kayak gimana ya kayak gitu kan. Pas gue dengerin anjing iya sih beda. Dan tapi menurut gue ini evolusi yang sehat dan memang harus dilakukan sama KPR menurut gue. Menurut gue band yang bagus itu adalah band yang bisa ekspansi tapi dalam karakternya DNA tetap band itu gitu. Nah menurut gue ini KPR udah mencarnya gila sih. Ada funk, groove, ada metal, doom gitu anjir pokoknya stoner macam-macam deh gila. Iya masing-masing juga menurut gua sebagai pemegang instrumen itu keluar dari apa yang mereka udah pakem yang biasa mereka mainin. Apalagi gitarnya nih. Dulu dong dari Mas Rey. Gitar apa ya, mungkin treatmentnya aja yang gue bikin beda di album ini. Mungkin kalau dulu gue lebih ke apa sih namanya tuh, dulu spontan lah kalau bikin lagu. Kalau sekarang emang bener-bener gue siapin semuanya lebih gue konsep lah gitarnya. Nah, treatmentnya aja beda dari Teriakan Bocah. Teriakan Bocah gue emang pengennya main spontan aja udah yang keluar pada saat itu. Cuman kalau di album ini gue lebih mengkonsep aja, gue pikirin matang-matang lah semuanya untuk sound gitar dan permainan gue dan isian-isiannya semua, riff-riffnya gitu, kayak gitu sih. Oke. Mungkin boleh tahu dong proyeksi terdekat kelompok Penerbang Roket dan Eka Anas apa ke depannya setelah album ini? Showcase mungkin album ini setelah hearing session, mungkin banyak yang pengen tahu, penasaran juga live satu album full, ada showcase-nya di mana terdekat, udah ada belum? Kalau showcase-nya belum ada sih rencana, tapi ada rencana cuman belum tahu kita kapan dan di mananya, masih direncanain. Paling kita yang terdekat rilis album dulu sih, ngerilis album single dulu ya, kita mungkin ngerilis single dulu lagi baru ngerilis album, setelahnya baru kita bikin showcase lah, dan mungkin panggung-panggung yang dengan konsep ini bersama Eka Anas. Mungkin dari yang lainnya? Iya sih, yang pasti kemarin sih kita sih udah fokus beresin album yang tertunda lama ini ya, dan akhirnya udah beres semua. Terus rencana ke depan emang kita bakalan mau rilis single keduanya. Terus setelah itu sih yang gue pengen sih emang udah kita langsung tour aja jalan gitu. Gue sih udah mendesak pihak manajemen gitu kayak men, ini udah beres, let's go, ayo kita manggung lagi yuk. Ya sama gue juga. Menurut gue ya, pasti ada live performance lah ya. Dari Berita Angkasa pasti udah direncanain. Bahkan juga sebenarnya udah ada beberapa festival di depan yang udah confirm KPR bakalan main gitu. Jadi ya mudah-mudahan bakalan dilihat panggungnya. Gue juga nggak sabar pengen mereka ini ngetrot ya enggak ya. Masa cuma ewe doang ya. Ya aimnya sih ada tour, cuman ya we'll see ya, mungkin pertengahan tahun ini. Ya seperti itu. Mungkin itu barusan pertanyaan terakhir dari gue sih. Tapi sebelum gue tutup, mungkin gue pengen nanya, mungkin gak sih nama Eka Anas tuh bakal tergabung dari kelompok Penerbang Roket? Jadi kayak kalau kita menyebut kelompok Penerbang Roket tuh udah ada Eka Anas ya. Mungkin kejadian nggak ke depannya? Who knows man? Gue nggak bisa menjawab, cuman ya nggak mungkin bilang oh nggak mungkin gitu, tapi ya Siap. who knows man. Kalau kata Habib gue, wallahu alam, ya, hanya Allah yang tahu. Tapi gue yang jelas untuk album ini sih senang banget sih. Ketiban duren gue istilahnya. Kayak gitu ya, kayak orang ngefans begitu dapat rekaman bareng lagi gitu. Ya iya sama, gue juga nggak tahu sih, ya kita lihat aja ke depannya gimana gitu. Tapi yang pasti sih gue juga udah jadi sebuah penghormatan nih bisa bikin album sama Bang Eka. Iya, soalnya karena ya awal-awal sebelum ada KPR, gue juga udah dengerin Brandals gitu kayak. Wah, ini sih seru banget ya.
gue malah mungkin ya Ekanas aja ya, karena Ekanas ya udah berandas. Kalau KPR kalau ada Ekanasnya harus disebutin nama dia, karena KPR udah bertiga nih. Kalau ada Ekanasnya, KPR bersama Ekanas, karena nama dia udah terlalu besar untuk digabungin ke KPR. Kakak senior dia udah ini, ya abang-abangan dia, masa kita ajak ini KPR doang gitu, nggak ada Ekanasnya. Mungkin itu ya sih interview gua kali ini. Gua terhormat banget bisa nge-interview Mas Rey, Mas Vicky, Mas Eka, Mas Coki. Semoga bisa ketemu lagi ke depannya dalam waktu dekat. Oke, social people, itu aja interview kita kali ini. Gua Akel dan kelompok penebar roket dan Ekanas. Sampai ketemu lagi, bye.